Sepertinya sudah banyak yang tidur ini. Wih, ternyata masih ada orang ya. Kirain sudah pada tidur. Apakah suaranya jelas atau videonya putus-putus? Karena di sini tadi tuh siang sampai sore tuh hujan ya. Kalian tadi pada makan sama apa? Di hari apa ini tadi? Senin ya? Di hari Senin tadi kalian makan malamnya itu dengan lauk apa? Dengan sayur apa? Sayur asin. Sayur asin itu gimana? Sayur sama garam gitu. Sayur dicocol sama garam atau gimana? Makan sayur singkong rebus plus ayam rica, lontong sayur dengan teri Medan dan terong ditumis. Oh, terinya harus pesan dari Medan ya, lama jauh banget berarti ya. Kalau nggak teri Medan nggak mau makan ya. Sayur daun kelor, wih enak itu. Sayur lodeh, nangka sama ikan gabus goreng. Makan ikan ekor kuning dimasak kuah kuning. Saya makan siang pakai bakmi B2. Kalau sore nggak makan nasi tapi makan pizza coy. Makan ayam rica-rica dan nasi. Oh, di Jakarta ada ya apa, Medan Teri ya. Sekalian aja itu apa, Bika Ambon itu kan juga dari Medan ya. Itu jauh sekali kalau mau pesan Bika Ambon ya. Apakah di tempat kalian sedang terjadi sesuatu atau ada tiba-tiba air pada bertamu di rumah kalian, atau rumah kalian dalam kondisi baik-baik saja? Karena banyak itu aku tengok ya, aku scroll di TikTok itu malam malam hari ini ya khususnya ya, itu banyak air itu tiba-tiba masuk di dalam rumah ya, pada bertamu, pada bersilaturahmi ya, padahal tidak diundang ya, padahal mereka mau tidur atau mau sedang apa namanya, nongkrong atau duduk santai, tiba-tiba air itu datang seperti itu.
Terus ini ya, mobil-mobil mewah sudah pada mulai tabrakan ya, sudah pada mulai kecelakaan ya, karena memang apa namanya, efek dari pekerja ya, mereka sedang mengendarai tiba-tiba ya nabrak begitu saja ya, entah itu benda mati di depannya ataupun sesama mobil atau trotoar atau hal apapun di depannya yang tanpa mereka sadari. Sudah banyak mobil-mobil mewah bertabrakan ya, bahkan pengendaranya atau drivernya itu sudah mulai pada linglung ya. Kondisi rumah baik-baik saja, tinggal di Bogor. Oh ya, di Bogor itu sedang ini ya, di daerah tinggi itu, yang tanahnya tinggi itu banjir ya, sama ini banyak kebakaran ya di Bogor ya, berhati-hati. Terus kereta ya, kereta api, transportasi umum juga sudah mulai ini ya, atapnya bocor ya. Kalian kalau memakai transportasi umum ya harap berhati-hati ya, karena kan memang cuacanya ekstrim, hujannya sangat deras, angin kencang, guntur. Maka kalian yang memakai transportasi umum, entah itu kereta api atau bis atau kapal atau pesawat atau bahkan ini ya truk yang nggak ada atapnya, itu ya kalian harus berhati-hati ya, karena kan angin, hujan, badai segala macam campur aduk ya. Karena kan memang cuacanya begitu ekstrim ya, tidak bisa ditebak. Tiba-tiba saja kereta api itu atapnya bocor, atau bis ya, atau kalau truk kan sudah pasti ya, kalau truk apa, truk yang ada baknya itu kan tidak ada atapnya ya, pasti kalau hujan langsung langsung mengguyur tubuh, langsung basah ya. Kalau truk ya, truk kan nggak ada ini ya, nggak ada atapnya ya, yang baknya itu ya, yang ada baknya itu ya kontainer ya. Selamat malam duhai kekasih hatiku. Di pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat terjadi longsor dan banjir. Iya, mulai ini ya apa namanya, bukit-bukit pegunungan sudah mulai longsor ya. Harap kalian berhati-hati ketika melalui perbukitan atau jalan-jalan di lereng-lereng gunung ya. Jadi kalian harus tetap mengandalkan Tuhan ya, ketika kalian sebelum bepergian ya berdoa. Sebelum kalian menuju kemana ya minta berkat supaya di perjalanan kalian diberkati keselamatan kalian, tubuh kalian, jasmani kalian, sehingga tidak terjadi apa-apa seperti itu. Dan sebelum kalian itu mengungsi ya, kalian harus meminta petunjuk dulu ya, berpuasa, berdoa. Jangan sampai kalian mengungsi di lereng-lereng gunung atau di perbukitan atau di kaki gunung ya, yang kalian tuju itu gunungnya itu sedang mau apa, meletus atau
pada longsor ya, karena kalian tidak meminta petunjuk terlebih dahulu ya, berpuasa terlebih dahulu atau berdoa terlebih dahulu ya. Tiba-tiba saja kalian sampai sana malah disuguhkan oleh kembang api ya atau letusan gunung berapi ya. Kalian harus benar-benar menguji hati kalian ya. Hati kalian itu harus diuji. Apakah hati kalian itu bisa untuk menerima suara dari Tuhan, supaya ketika kalian menuju tempat yang kalian tuju itu, tempat itu aman. Itu kan tergantung hati kalian ya, tergantung iman kalian ya. Siapa tahu kalian itu ke gunung, ke lereng-lereng gunung atau ke kaki gunung, kalian tuh ke sana itu dalam kondisi emosi ya, emosi sesaat ya. Mungkin karena kalian itu bertengkar dengan pasangan kalian atau bertengkar dengan anak kalian ya, tiba-tiba saja kalian itu nekat ya, tidak mau tahu untuk mengurusi hal-hal rumah ya, jadi meninggalkan meninggalkan rumah dalam kondisi yang berantakan, lalu tiba-tiba kalian itu nekat saja ya, karena ya sudah tidak tahan lagi untuk berada di rumah ya. Itu jangan ya. Jangan nekat begitu saja ya. Itu kan sama saja kalian tuh menjebak diri kalian ya, seperti itu. Terus kalau kalian itu pergi ke gunung atau ke lereng gunung ya, usahakan ya jaraknya itu masih 5 kilo atau 7 kilometer ya dari gunung ya. Jangan sampai kalian itu di lereng gunung atau di kaki gunung itu dekat dengan dengan laharnya ya, itu kan sama saja kalian bunuh diri ya. Jangan sampai kalian berada di mulut gunung ya, atau di dekat lahar ya. Ya minimal ya 5 sampai 7 kilo dari gunung ya, dari titik puncak larva itu ya. Lahar itu ya, jangan sampai kalian tuh berada di posisinya itu hanya berjarak cuma 100 meter atau 1 kilo saja. Itu sama saja kalian bunuh diri ya, seperti itu. Jangan sampai kacau balau hati kalian ya, tiba-tiba nekat, anak tidak mau setuju dengan pendapat kalian, apalagi pasangan hidup kalian atau entah itu suami kalian atau istri kalian tiba-tiba tidak setuju dengan pendapat kalian, atau bentrok, atau ada perselisihan pendapat, pemikiran juga, tiba-tiba kalian nekat bawa tas ransel atau malah bawa koper ya. Jangan ya, seperti itu. Kan banyak ya, ini nanti tuh kedepannya itu kan kacau balau ya, jadi semua semua itu pasti akan terjadi, kan dipaksakan ya. Nah ini nanti terjadi pemisahan lagi ya, antara di dalam keluarga itu pasti ada pemisahan lagi, entah itu anak, entah itu istri, entah itu suami, entah itu yang masih punya kakek atau nenek juga, itu terjadi pemisahan lagi ya, karena pemakaian itu nanti akan terjadi pemisahan ya, tanpa kalian itu sadari. Tiba-tiba saja satu keluarga itu ada yang mau terima, ada yang tidak mau terima, jadi saling saling berdebat, saling gontok-gontokan ya. Jadi ya ada yang nekat pergi, ada yang ke sana kemari atau ke tempat-tempat yang mereka ingin tuju ya, seperti itu. Nanti akan terjadi seperti itu ya, ya karena memang kacau balau ya nanti itu, khususnya ya mulai bulan 6 ya. Bulan 6 ini bulan apa, Juni Juli ya, Juni Juli bahkan sampai Agustus ya, itu nanti sudah pada mulai kacau ya, seperti itu. Nanti kan terjadi pemisahan lagi ya, antara
yang di dalam keluarga ini ya. Yang mau terima ya terima, yang tidak mau terima ya pasti mereka akan lari ya. Karena kan sudah tidak satu roh ya, di dalam keluarga itu kan berbeda-beda rohnya. Jadi ya mereka menentukan pilihannya sendiri ya. Karena ketika memakai tanda itu berarti ya harus siap menghadapi akibatnya ya, seperti itu. Dan sangat panas ya, apa namanya, keadaan kondisinya sangat panas sekali ya nanti itu. Ya nanti dilihat saja, kota demi kota itu kan berbeda nanti kedisiplinannya atau peraturannya itu berbeda-beda ya, seperti itu. Kan manusia sudah pada mulai sadar ya, jadi mereka menuntut hak mereka, mau atau tidak ya itu kan sudah hak mereka ya, tidak bisa dipaksakan ya, seperti itu. Manusia kan sudah mulai pada sadar, mulai pada pintar sekarang. Seperti itu ya, memang harus terjadi seperti itu ya, kacau balau, pemisahan lagi kan. Pemurnian iman kan seperti itu ya, step by step ya, langkah demi langkah untuk pemurnian iman ya. Kalau mereka tidak ikut dalam pemurnian iman, tidak ikut diproses ya, mereka akan terkena jebakan itu ya, akan. Tapi kalau mereka bisa melalui tahapan pemrosesan pemurnian iman ya, pemurnian hati itu kan, mereka tidak akan apapun itu kondisinya, entah itu dia sudah di PHK, entah itu kondisinya sangat susah ya, karena masa kesusahan, seperti itu ya. Ya memang harus terjadi ya pemisahan lagi ya. Bahkan pemisahan ini benar-benar apa ya namanya, sudah tidak lagi bisa ditolerir ya, sudah benar-benar memang mereka sudah sadar. Namanya manusia ya, kalau misalnya sudah sadar dipaksa kan mereka marah ya, ya bisa saja mereka akan melawan atau bagaimana ya, atau kabur segala macam. Namanya saja sudah, manusia itu sudah tahu kebenaran, sudah sadar, sudah pada tahu kalau bikin kematian mendadak, membuat manusia yang lain itu muncul bisul, muncul kanker-kanker yang akan terjadi, akan muncul. Mereka kan manusia sudah pada mulai sadar. Orang sadar kalau disuruh marah pasti mereka ya. Kecuali kalau mereka tuh benar-benar ini ya, benar-benar biongo atau keledai dungu ya, mereka nurut-nurut saja ya. Kalau mereka itu sudah sudah waras ya, sudah sadar ya, mereka nggak mau disuntik aja marah mereka nanti. Seperti itu ya. Kondisinya kan ke depan itu ya, kalau manusia itu sadar ya, dia akan marah ya kalau disuntik seperti itu ya, bahkan melawan atau pokoknya melawan mereka. Kalau mereka itu apa namanya, hanya pasrah, hanya ikut sistem dunia ya, berarti mereka itu masih biongo ya. Mereka tuh iman mereka bukannya bertambah tapi malah semakin ini apa, bobrok. Ya karena mereka tidak tahu ya. Ya namanya juga apa, keledai dungu itu kalau dikasih tahu ya tetap aja namanya keledai. Susah dikasih tahu ya, mau diarahkan bagaimana ya, memang itu notabene dia keledai dungu ya susah ya. Ya dungu ya tetap dungu. Mau dikasih tahu berapa kali pun ya tidak akan mempan ya. Ya namanya saja keledai dungu. Susah itu ngasih tahu seperti itu tuh, mau mau sampai berbusa-busa ya, sampai sampai apa namanya, sampai muka kita sampai meyakinkan sekalipun aja ya, yang kita beritahu, yang kita nasihat itu kan seekor keledai dungu ya. Jadi ya, ya dungu ya tetap dungu. Seperti itu ya. Memang kan sudah aku katakan ya, beberapa minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu ya, bahkan sudah lama ya,
aku katakan bahwa manusia itu kan akan nampak ya, akan muncul mereka dari golongan mana, dari ahli kitab, ahli Farisi, ahli Taurat, atau dari keturunan ular beludak, atau bahkan labelnya itu keledai dungu. Kan sudah aku sampaikan ya, sudah aku katakan ya, golongan-golongan itu kan akan pada bermunculan ya. Mereka termasuk golongan mana itu kan sudah aku sampaikan ya, kalian kan bisa tahu ya. Belum lagi ditambah iman Thomas, iman Petrus, bahkan iman Yudas ya, kan akan bermunculan di mana-mana ya. Kalian akan mengetahuinya, akan bisa membedakan, oh dia masih punya iman Thomas, dia masih punya iman Yudas, dia masih ada iman Petrus, sukanya menyangkal kebenaran, sukanya harus dibuktikan dengan ini, dengan itu, terus menjual nama Yesus untuk mendapatkan mamon yang sangat banyak. Semuanya kan sudah terbuka ya, tidak ada lagi yang disembunyikan, seperti itu. Namanya keledai itu susah ya mengerti ya, mau dijelaskan kayak apa ya, mau yang menjelaskan itu sekelas profesor sekalipun ya, yang menjelaskan itu sudah kepalanya sudah botak-botak ya, bahkan botaknya nggak cuma di belakang ya, botaknya di depan juga ya. Itu ya namanya keledai dungu ya, susah ya untuk dijelaskan tentang kebenaran ya. Mereka akan menolak, akan menyangkal ya, namanya juga keledai dungu ya. Itu kan mereka memang keturunan, garis keturunannya seperti itu ya, suka menyangkal, tidak mau kebenaran itu tersampaikan di dalam dirinya, seperti itu ya. Kan sudah dilogokan ya, bahkan dunia sudah tahu kalau simbol keledai dungu itu kan disimbolkan oleh seekor keledai ya, seperti itu. Biasanya dikasih nama itu apa, kalau orang luar negeri itu namanya si Jackass itu loh, nama nama keledai dungunya itu disebut, kalau di luar negeri itu sebutannya the Jackass, artinya kan keledai dungu ya. Itu kan orang-orang di luar negeri itu sudah pada tahu ya sebutan-sebutan seperti itu ya, ya karena mereka benar-benar ya mau dikasih tahu seperti apa ya, susah seperti itu. Memang mau kalian berdebat ya tentang firman Tuhan, tentang segala macam ya, namanya kaum mereka kan seperti itu, tergolong seperti itu, jadi ya sangat susah ya menerima kebenaran, itu sangat susah di hati mereka. Ya gimana caranya supaya ini ya, karena kesadaran mereka sendiri ya, tidak bisa ya kita memaksakan. Masa seekor keledai kalian paksakan, kan sangat susah ya. Harus kesadaran mereka sendiri ya, harus mereka itu mengalami jatuh bangun terlebih dahulu supaya mereka itu kesadarannya perlahan ya. Karena kan kalau seekor keledai itu kan cara berpikirnya kan lama ya, jadi harus mundur 30 tahun atau 50 tahun dulu ya, baru mereka tuh ngerti ya, baru ngeh ya mereka itu. Tapi kalau baru 5 tahun 10 tahun mereka tuh belum menyadarinya ya. Jadi mereka tuh ketinggalannya sangat lama ya, 30 tahun 50 tahun, bahkan sampai 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 pindah alam, sampai kematian pun ya mereka belum sadar-sadar ya kalau mereka itu seekor keledai dungu. Seperti itu ya. Kalau kalian itu melawan mereka ya, maksudnya berdebat atau menentang, percuma ya, kalian sia-sia membuang-buang tenaga, membuang-buang energi. Mendingan kalian itu menghindari mereka saja, tidak usah ada perdebatan atau perbincangan dengan mereka, itu hanya membuat kalian itu repot saja. Lepaskan saja mereka, nggak usah digubris. Nanti mereka itu kan namanya juga keledai dungu ya, itu kan mereka itu berkoloni biasanya. Mereka berkoloni, terus ada satu akun atau satu orang berbicara ya, mereka serangnya bareng-bareng. Kan ada grup-grupnya ya mereka itu.
Ya seperti itu. Mereka tuh tidak bisa by one ya, tidak bisa satu lawan satu ya, karena ya mereka satu saja, apa, grup saja ya, segitu banyaknya aja semuanya dungu ya, apalagi satu orang ya, pasti langsung kalah ya, seperti itu. Padahal mereka tuh berkoloni ya banyak sekali, tapi berkoloninya bukan bukan karena mereka itu pintar atau karena mereka itu bisa mendapatkan hikmat ilahi ya, tapi karena mereka itu benar-benar ini ya, benar-benar dungu ya, seperti itu. Makanya mereka kan baru baru akan tersadarkan kan kalau bencana ya, misalnya atapnya rumah itu kena angin atau hilang atapnya, mereka tuh baru, itu pun baru baru kesadaran yang sangat kecil ya, belum benar-benar mereka sadar ya, karena keledai-keledai ini kan paling takut kalau rumahnya kenapa-napa ya, misalnya kena banjir atau kena apa namanya, angin puting, mereka baru baru berdoa. Ini kan golongan keledai dungu itu seperti itu ya. Jadi ketika belum ada bencana ya mereka enjoy enjoy saja ya menjalani hidup ya. Belum, alam semesta itu belum mengusik hidup mereka ya. Ketika alam semesta itu mengusik atau memproses hidup mereka ya, barulah mereka ada apa namanya, logika mereka mulai tumpul, mereka mulai berpikir kok bisa terjadi di rumah mereka, menimpa rumah mereka, mereka mulai berpikir saat terjadi bencana. Tapi kalau belum ada bencana ya, mereka tidak akan bakal berpikir. Orang berpikir saja namanya juga keledai dungu, apa yang mau dipikirkan coba. Nama saja keledai, apa yang mau mereka pikirkan. Seperti itu ya. Ya makanya ya hanya bisa tertawa ya, hanya bisa kasihan kepada mereka. Ya gimana, mereka itu memang golongan, termasuk golongan seperti itu ya. Tidak bisa kita paksakan ya, tidak bisa kita apa namanya, tidak bisa dinasihati. Ya memang sudah pada bermunculan ya golongan-golongan itu, kaum-kaum seperti itu. Mereka tidak pernah membaca firman Tuhan, dan berdoanya pun mereka salah ya. Berdoanya itu seperti seperti burung beo yang mereka tidak tahu apa yang mereka doakan ya. Doa mereka itu tidak ada nyawanya, tidak ada powernya ya. Mereka hanya seperti burung beo saja yang patuh terhadap pemimpinnya ya, yang tidak tahu kebenaran, yang mereka tidak tahu mencari tahu kebenarannya, ya cuman asal nurut ya, yang namanya burung beo kan. Seperti itu ya. Jadi ya kalian harus harus berhati-hati kalau misalnya bertemu dengan ya golongan ini ya, kalian lebih baik menjauh ya, tidak usah kalian ini apa, mempermasalahkan ataupun meladeni mereka ya, percuma saja, kalian cuma capek di tenaga, capek di mulut, capek di hati, bahkan cuman nambahin pikiran saja, cuma bikin naik darah saja, naik tensi. Seperti itu ya. Mendingan kalian menghindar, kalian lebih ya mengalah ya. Ya mereka mau mengucapkan apa ya, itu terserah mereka. Kayak namanya juga apa namanya, keledai dunguan ya, benar-benar buta tuli dan telanjang ya, tidak tahu kebenaran, cuman asal nurut, asal orang bilang ke kanan mereka ikut ke kanan, orang bilang ke kiri mereka ikut ke kiri. Kan golongan seperti itu kan tidak usah digubris ya, diabaikan saja, nanti cuma bikin naik tensi, naik darah ya. Cuma bikin emosi. Mereka berdoa berdoa ya nggak ada kuasanya, nggak ada powernya, seperti itu.
Terus yang mereka andalkan hanyalah tradisi, padahal tradisi kan yang membuatkan manusia ya. Tradisi itu kan tidak bisa menyelamatkan ya. Yang bisa menyelamatkan ya hanya Tuhan Yesus saja ya. Seperti itu. Mereka membuat tradisi itu sakral segala macam. Padahal kelakuan di balik jubah mereka itu tidak seperti itu ya. Mereka itu kan menguasai wilayah sebenarnya. Wilayah demi wilayah mereka kuasai, mereka monopoli. Yang tidak ikut atau patuh atau tunduk ya mereka akan membunuhnya, akan menganiayanya. Seperti itu. Makanya kan mereka kan mengirim misionaris kemanapun ya, itu kan tujuannya supaya menguasai wilayah ya, seperti itu. Tujuan mereka itu mengirim misionaris kan untuk menguasai wilayah ya. Terus mereka itu berbuat seenaknya sendiri ya, walaupun mereka itu bersembunyi di balik jubah atau di balik agama ya, tapi pada intinya itu mereka ingin menguasai wilayah demi wilayah. Bahkan mereka tuh ingin ingin beranak pinak ya, untuk meneruskan keturunan mereka, padahal mereka itu kan misionaris ya, seperti itu, untuk menguasai wilayah, untuk memperluas wilayah kekuasaan, seperti itu. Banyak dari mereka itu turun-turun ke tempat pedalaman, tempat-tempat orang-orang yang belum tahu tentang Tuhan, tentang agama. Mereka akan mendoktrin, akan seolah-olah mereka itu menjadi Tuhan untuk menyelamatkan mereka, padahal mereka sendiri ya hanya ingin memanfaatkan mereka, menguasai wilayahnya untuk beranak pinak di situ juga, seperti itu ya. Kan manusia itu kan tidak pada tahu ya apa yang menjadi tujuan mereka, seperti itu. Kan itu sudah dikirim dari mereka ya, memang diutus dari mereka, seperti itu, dari pemimpinnya, seperti itu ya. Makanya jangan pernah bangga kalau didatangin misionaris atau seperti itu, orang-orang yang ingin hidup di pedalaman atau di mana itu. Mereka itu hanya ingin menguasai teritorial ya, wilayah, seperti itu. Untuk memperbudak mereka ya. Mereka mendoktrin mereka jadi seperti itu. Supaya wilayah itu sudah menjadi kekuasaan mereka ya. Jadi orang lain itu masuk itu sudah tidak bisa mempengaruhi mereka lagi. Seperti itu cara kerja mereka. Seperti itu ya. Ya karena memang tugas mereka kan memang mengabarkan kabar gembira ya, tapi di balik itu semua kan mereka pasti ada maksud ya, ada tujuannya, tidak mungkin tidak. Nggak mungkin mereka hanya berdahlil ya, seperti itu. Mereka pasti ada tujuannya. Salah satunya ya menguasai wilayah, beranak pinak di situ, membuat keturunan di situ. Ya karena yang mereka tuju itu kan orang-orang yang pedalaman ya, orang-orang yang tidak tahu tentang tentang budaya, bahkan tentang agama, atau bahkan tentang ketuhanan ya, seperti itu. Mereka bilangnya dari apa dari depan itu pertama kali bertemu ya, kalian akan diceritakan hidupnya menderita, harus pikul salib segala macam, tetapi itu tidak tidak seperti itu ya. Kenyataannya kan mereka jauh berbeda ya. Ketika sudah masuk di pedalaman ya, ya mereka mencari untuk
meneruskan keturunan mereka ya, bukan bukan menderita lagi ya. Di pedalaman ya mereka ya makan, tidak tidak menderita, tidak puasa, seperti itu. Mereka enak-enak saja ya karena sudah menguasai wilayah itu ya, seperti itu. Ya mereka kan dikirim kan supaya nanti ada laporan untuk ke atasnya ya, ke pemimpinnya itu ada laporannya, ada kabarnya, sudah menguasai wilayah ini, menguasai pegunungan ini, menguasai pedalaman ini, untuk laporan ke atasnya itu seperti itu. Makanya dikirimlah itu misionaris-misionaris itu, entah itu dari luar negeri ataupun dari Indonesia sendiri ya, seperti itu. Mereka kan bilangnya menjaga kekudusan hidup, menderita, pikul salib, tapi kenyataannya mereka di sana kalau sudah menguasai wilayah ya pasti ya beranak pinak, membuat keturunan seperti itu. Entah itu ya satu dua wanita atau lebih ya itu terserah mereka, kan sudah menguasai wilayah kan seperti itu. Jadi ya kalian harus bisa membedakannya ya. Ya pasti ada maksud tertentu ya, nggak mungkin tidak. Manusia itu tidak ada yang murni, dia itu benar-benar tidak pamrih ya, seperti itu. Pasti ada maksud dan tujuannya. Terus kalian tahu tidak nama-nama baptis itu ya, misalnya baptisnya itu apa, Ignatius atau Vincentius atau Franciscus ya, itu kalian tahu tidak itu nama baptis itu, nama santo santa mereka itu, tahu tidak kalian? Itu mereka itu nama-nama malaikat jatuh ya. Jadi kalau kalian itu punya nama baptis itu janganlah kalian bangga ya. Entah itu nama kalian itu ada labelnya Ignatius, ada Vincentius, ada Franciscus, atau ada kuskusnya, ada itu mereka itu kumpulan malaikat jatuh ya. Supaya menandakan kalian itu pengikut mereka ya, seperti itu. Jadi jangan kalian bangga menggunakan nama-nama itu ya, itu nama-nama malaikat jatuh ya. Seperti itu. Terus apa namanya itu, Heribertus atau apa segala macam itu ya, nama-nama kayak gitu tuh jangan kalian itu bangga ya. Kan kalau kalian dibaptis itu ya hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Tidak ada nama lain ya, tidak ada nama label, nama lain lagi selain itu ya. Seperti itu. Bukan terus kalian langsung punya nama seperti itu ya. Entah itu Vincentius, Ignatius, Franciscus, atau Heribertus, atau Leonardo, seperti itu ya. Itu kan nama-nama malaikat jatuh ya. Seperti itu. Nama baptis itu hanya dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sudah selesai. Hanya itu sudah melabelkan materai kalian. Itu sudah sangat cukup sekali. Tidak usah dikasih tambah label apa namanya, nama baptis Heribertus lah, Ignatius lah, Vincentius lah. Itu kan nama-nama malaikat jatuh mereka itu. Santo Santa itu kan nama-nama malaikat jatuh. Ya kecuali ya Mikael, Gabriel, Uriel. Kalian baru apa namanya, harus bisa membedakan ya, mana malaikat jatuh, mana yang malaikat yang bercahaya. Walaupun malaikat itu juga ada yang jatuh ya, seperti itu. Terus apa namanya, Albertus atau siapa itu, pokoknya nama-nama yang pakai tus 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 itu
belakangnya yang ada US segala macam itu kan, itu golongan malaikat jatuh kan, sepertiga dari malaikat ya yang jatuh. Jadi kalian itu harus jangan bangga ya memakai nama baptis itu. Kalian tuh hanya perlu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sudah selesai itu. Itu sudah mewakili tubuh, jiwa, dan roh kalian ya. Seperti itu. Kalau sudah ada labelnya, misalnya Vincentius, misalnya Heribertus atau Ignatius ataupun Franciscus, itu kan sudah lain ya. Label mereka kan berarti kalian bersekutu dengan malaikat jatuh ya, seperti itu. Ini aku bukakan ya, sebenarnya sudah ingin aku bukakan lama, tapi ya waktunya memang baru sekarang ya, harus pelan-pelan ya, tidak bisa langsung semuanya, seperti itu. Makanya nama-nama malaikat jatuh itu kan mereka agung-agungkan ya, pasti di kalender mereka itu akan mereka peringati ya, di kalender. Biasanya di kalender Vatikan itu ada, kalender gereja biasanya itu ada hari ini santo apa, hari ini santa apa, itu semua mereka peringati ya. Ya karena itu kan malaikat jatuh untuk menjauhkan kalian dari Tuhan langsung. Mereka kan hanyalah apa? Calo ya, hanyalah perantara, tapi kan mereka sudah jatuh, sudah tidak lagi bisa, tidak ada lagi kuasanya. Ngapain kalian harus merayakan apa? Hari ini santo apa, hari itu santo apa, hari ini santa apa. Mereka kan tidak tahu kalau itu adalah simbolis dari malaikat jatuh. Makanya dikasih label ya, seperti itu. Makanya kalian harus tahu semuanya itu, jangan jangan suka dikasih apa, jangan bangga ya nama kalian ada labelnya, depannya itu apa, Ignatius, atau depannya itu ada Heribertus, ada depannya Franciscus, ada depannya tadi siapa itu, Saverius atau siapa itu, Leonardus atau segala macam. Itu jangan bangga ya. Itu kalian tuh sudah apa namanya, jadi anak buah mereka ya, jadi anak buahnya, melabeli kalian jadi anak buah malaikat jatuh secara kalian tidak sadari ya, seperti itu. Manusia itu tidak ada yang tahu ya, ya karena memang ya tidak dibukakan ya, tidak tertulis di Alkitab juga, karena kan itu di materai, seperti itu ya, seperti itu ya. Aku tuh sudah tahu lama itu ya, dari kapan ya, dulu kan ada buku ya, buku warnanya apa ya, buku kecil itu, selain buku apa namanya, kalau di Vatikan itu apa, kitab Deuterokanonika ya, dan di sampingnya itu ada buku nama-nama santo santa ya, yang harus kalian apa, peringati per, kan di situ ada kalendernya, ada bulan-bulannya biasanya. Nah seperti itu, aku sudah tahu lama sebenarnya, ini ngapain memperingati hal kayak gini, nggak apa, menyimpang dari ajaran Tuhan kan, karena menjauhkan kalian itu fokus kepada Tuhan kan, jadi hilang gara-gara kalian itu ngurusi ini hari-hari yang tradisi-tradisi yang tidak penting itu ya, seperti itu. Ya memang seperti itu ya, apa namanya, kebenaran itu sangat sakit ya, sangat pahit. Jadi ya memang seperti itu. Nama-nama itu kan sudah melabeli kalian ya, bahwa kalian itu termasuk dari anak buah mereka yang malaikat jatuh, seperti itu. Manusia kan pada tidak ada yang tahu ya, ya memang belum dibukakan ya,
Itu kenyataannya seperti itu ya. Sepertiga malaikat yang jatuh itu ya nama-namanya itu. Makanya mereka tuh setiap bulan itu pasti mereka memperingati santo atau santa apa ya. Ya itu kan mereka kan mengenang malaikat-malaikat jatuh ya. Seperti itu. Terus kalau manusia itu sadar ya, apa namanya, dirinya itu menyadari ya, rohnya itu terbuka ya. Mereka tuh tahu ya, dirinya itu di dalam Alkitab itu mereka itu tokohnya siapa itu mereka tahu ya kalau mereka itu menyadari roh yang di dalamnya ya itu ketika mereka tuh sering bersaksi, sering menyanyi-nyanyi pujian, memuji memuliakan nama Tuhan dan mereka itu sering membaca firman ya itu roh itu dengan sendirinya akan membukakan identitas mereka seperti itu. Terus jangan apa nama Yohanes itu kalian hilangin ya. Nama Yohanes kan memang orang-orang yang dipakai Tuhan ya. Jangan terus kalian kalian harus pintar membedakan ya antara nama malaikat jatuh dengan malaikat terang ya. Jangan sampai terus kalian punya nama baptis depannya Yohanes terus kalian hilangkan ya. Itu nama Yohanes kan nama tokoh di Alkitab ya. Jadi kalian harus bisa membedakannya ya. Jangan sampai kalian itu semuanya kalian golongkan malaikat jatuh ya. Harus kalian itu bisa membedakannya ya. Seperti itu. Terus ada nama Matius, Markus, Lukas, terus kalian hilangkan ya jangan ya itu kan penginjil ya. Jadi kalian harus bisa membedakan mana malaikat jatuh, mana malaikat terang, mana itu tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Jadi kalian harus bisa membedakannya. Jangan sampai kalian itu semuanya kalian golongkan malaikat jatuh ya jangan. Kalian harus makanya kan kalian harus membaca firman Tuhan dari kejadian sampai wahyu itu kan supaya kalian tahu tokoh-tokoh Alkitab seperti itu. Yang tidak ada di situ ya seperti nama baptis ya itu kan sudah nama-nama malaikat jatuh seperti itu. Jadi kalian harus bisa membedakan ya. Ya kalian sudah tahu Petrus itu sukanya menyangkal ya. Masa kalian ikuti? Mereka kan pemimpin mereka kan ini apa? Memperebutkan kursinya si Petrus ya. Padahal Petrus kan menikah ya. Terus mereka membuat apa namanya aturan ya, aturan tersendiri supaya tidak menikah ya. Ya padahal ya aslinya ya mereka ya melakukan hal seperti itu ya. Hanya bersembunyi di balik jubahnya saja. Seperti itu. Ya sudah tahu Petrus sukanya menyangkal Tuhan Yesus, menyangkal kuasanya. Masa kalian mau ikuti? Terus belum lagi Thomas harus melihat dulu, harus membuktikan dulu baru percaya. Masa ya kalian harus ikuti? Apalagi Yudas. Ya walaupun ada Yudas yang bukan Iskariot juga ya, kalian harus bisa membedakannya seperti itu. Jadi kalian harus pintar-pintar ya untuk membedakan atau menggolongkannya. Jangan sampai semua nama-nama yang baptis itu kalian golongkan sebagai malaikat jatuh ya jangan ya. Kalian harus makanya kan harus membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu ya. Supaya kalian tahu nama itu termasuk nama yang mana. Jangan sampai dicap semuanya malaikat jatuh ya. Seperti itu. Ya kan nama-nama yang tidak ada di Alkitab itu kan seperti Santo Santa itu kan kalau kalian pengen tahu ya itu ada kitabnya sendiri ya, ada bukunya sendiri ya. Itu kan mereka sudah buat ya untuk memperingatinya ya karena ya mereka kan menambahi karangan bebas mereka ya. Namanya juga sekutu dengan malaikat jatuh ya, seperti itu.
Ganti aja dengan nama ini apa Paijo atau Paijem. Jadi ya kalian jangan bangga ya kalau kalian itu punya nama baptis seperti itu. Mendingan ya nama itu biasa saja. Sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus itu sudah sangat cukup, sudah sangat mewakili tubuh, jiwa dan roh kalian itu sudah sangat cukup sekali ya. Seperti itu. Jadi kalian harus bisa membedakan ya. Jangan sampai kalian itu tidak bisa membedakan mana nama malaikat terang, mana malaikat jatuh, dan mana tokoh-tokoh Alkitab ya, seperti itu. Ya itu pokoknya kalian cek sendiri ya di Alkitab itu ada nama nama tokoh Alkitab tidak, seperti itu. Terus jangan kalian ngecap nama baptis kok langsung kalian cap malaikat jatuh, ya jangan ya. Kalian harus ngecek terlebih dahulu ya dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Makanya ya kalian itu disuruh membaca firman Tuhan ya supaya bisa membedakannya ya, mana yang malaikat jatuh, mana yang tokoh Alkitab, mana yang malaikat terang, seperti itu. Terus kalau kalian ketemu sama teman kalian ya misalnya di jalan atau apa ya, tiba-tiba kalian itu mengingat namanya ya, misalnya depannya itu ada Vincentius, terus kalian jangan ini ya, jangan tuding-tuding, waduh ini sekutunya malaikat jatuh. Jangan ya. Ya biarin aja mereka mereka hidup ya, biarin aja. Jangan jangan kalian itu mengusik kehidupan mereka ya. Jangan kalian melabeli tiba-tiba saja kalian bertemu teman kalian yang lama terus kalian ingat namanya, ada nama baptisnya itu ya. Ya jangan kalian itu ini ya apa menuding-nuding ya, wah ini sekutunya malaikat jatuh. Jangan ya, seperti itu ya. Ya tidak usah kalian mencampuri kehidupan mereka ya. Yang tahu kebenaran saja yang sudah aku sampaikan ya. Ya berarti kalian sudah mengetahuinya ya. Tidak usah lagi kalian mengurusi mereka, biarin mereka, kan mereka tidak mencari kebenaran. Seperti itu. Iya itu kan sudah jadi sekutu mereka ya, anak buah mereka kan sudah dilabeli. Makanya kan manusia ya, orang-orang yang dibaptis ya, ada nama baptisnya malaikat jatuhnya itu ya, itu dahinya itu tidak ada cahayanya ya, dahinya itu tidak ada tanda salibnya, karena ya memang sudah jatuh ya. Yang mereka sekutukan ya malaikat jatuh, seperti itu. Ya harus kalian itu pintar-pintar ya. Makanya kan mereka tidak ada tidak ada tanda salib ya di dahi mereka ya. Ya karena nama baptis mereka, dan diganti dengan arang tempurung ya, itu kan sudah, masa kalian ya tidak menyadarinya. Makanya kan materai mereka kan hitam ya, bukan cahaya, bukan tanda di dahi ya. Seperti itu.
intinya ya, kalau kalian bertemu dengan teman kalian, kalau misalnya kalian ingat nama baptisnya ya, ya jangan kalian hina atau kalian hujat atau kalian tiba-tiba menuding-nuding, oh ini anggotanya malaikat jatuh, jangan ya, nggak usah kalian seperti itu ya. Ya mendingan ya diam atau ketawa saja, tapi tidak usah kalian tuh kalau bertemu dengan teman kalian atau misalnya saudara kalian, misalnya kalian tiba-tiba mengingat wajahnya atau namanya ya, seperti itu. Ya kan memang satu persatu ya dibukakan, nggak bisa langsung ya, nanti manusia tidak bisa menerima, kan apa namanya, dibukakan satu persatu saja ya, manusia itu masih masih mengulang videonya ya, jadi menonton itu kalau tidak berulang-ulang kali tidak ngerti-ngerti ya. Padahal sudah memakai bahasa manusia loh, bukan bahasa keledai dungu. Sebenarnya sih aku tuh pengennya ngobrol santai ya, malah malah ada yang aku sisipkan dengan membuka satu persatu ya. Harusnya kan ini tadi tuh temanya cuma ngobrol santai loh, padahal ya kalian cari tahu sendiri ya nama-nama tokoh di Alkitab itu siapa saja. Ya kalau kalian takut ya, ini apa, beli saja buku ini, nama Santo Santa itu. Nah kalian beli saja itu, ada kok di Shopee atau di mana itu, kalau kalian ingin ngecek ya, mengecek sendiri ya, seperti itu. Nama paus yang baru itu kan nama ini ya, nama malaikat jatuh ya. Kalau kalian itu tahu ya. Ya untuk mengecek saja sih sebenarnya, kalau kalian ketakutan, wih ada nama, ada labelnya di dalam nama itu kan, termasuk sekutunya, seperti itu. Aku iseng-iseng aja ya kasih judul temanya tadi tuh Cilukba Malam Selasa ya. Ya siapa tahu banyak yang sudah pada tidur ya kan, cuma iseng-iseng aja ya kasih judulnya ya, ada penontonnya atau tidak ya, seperti itu ya. Jadi kalian harus bisa membedakannya ya, nama-nama itu yang ada di Alkitab, tokoh-tokoh di Alkitab, harus bisa kalian membedakannya ya, seperti itu ya. Jadi memang harus dibutuhkan kepekaan ya, ketelitian. Kalau kalian sering membaca kitab Kejadian sampai Wahyu ya, kalian akan tahu nama-nama tokoh itu ya. Terus terjadi apa, akan sangat cepat ya terjadi kenaikan frekuensi ya dalam beberapa hari, beberapa malam ya. Kalau kalian itu peka roh ya, kalau ya memang dibutuhkan kepekaan roh ya untuk naik dalam frekuensi itu dalam beberapa hari, bahkan beberapa malam ya. Kenaikan frekuensi itu kan yang membuat kalian bisa
peka, roh kalian itu peka ya kalian itu berpuasa, kalian itu harus memiliki cahaya, kalian itu harus berbagi kasih dengan sesama. Kalau kalian itu melakukan hal itu ya, menjadi pelaku firman ya, kalian akan peka dengan kenaikan frekuensi ya. Hanya beberapa hari, beberapa malam saja ya. Seperti itu. Ciluba malah malah yang gabung banyak ya. Seperti itu ya. Terus ya banyak yang akan ini ya apa? Akan semakin ke depan itu ya banyak yang ini apa? ODGJ baru ya. Setelah mereka di PHK itu apa yang sudah aku sampaikan kemarin itu ya. Itu nanti banyak yang tiba-tiba akan mengalami ODGJ berat ya karena ya sudah tidak kuat mental ya, tidak bisa menyesuaikan frekuensi dengan alam semesta ya, akan menimbulkan gejolak di dalam mental mereka, di dalam logika mereka ya seperti itu ya, karena mereka tidak bisa mengikuti frekuensi yang naik ya. Ini kan frekuensi ini kan naik ya, semakin naik bertambah hari itu kenaikan frekuensi itu akan semakin naik kalau kalian itu peka ya. Terus kalau kalian itu menyadarinya ya, kenapa kok tiba-tiba aku juga live, itu kan kenaikan frekuensi ya kalau kalian itu menyadarinya. Makanya aku live. Kalau aku nggak live ya ya frekuensi tetap naik, tapi kan sebagai tandanya kan aku live ya, jadi frekuensi itu akan semakin naik ya, cahaya akan semakin bertambah, akan semakin membuat ya silau atau membuat sakit mata ya seperti itu. Kenaikan itu kan bisa sangat cepat ya, ya karena roh itu kan peka ya. Kalau roh itu peka ya mereka akan menyadari kenaikan frekuensi, bertambahnya hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan ya seperti itu. Kalau manusia tidak bisa mengikutinya ya mereka akan jatuh stres, mental mereka akan kena ya seperti itu. Karena kan mereka tidak bisa mengikuti frekuensi alam semesta ya. Misalnya alam semesta itu sedang memberi banjir dari kota itu, dalam kota itu ya manusia harus tidak boleh mengeluh. Apapun yang terjadi di kota itu ya ya disyukuri, dijalani, dan berlapang dada. Seperti itu namanya frekuensi. Kenaikan frekuensi kan seperti itu. Kenaikan frekuensi kan memproses manusia itu menuju kemurnian ya, pemurnian hati, pemurnian iman, seperti itu. Manusia yang tidak bisa mengikuti ya kalah saat bencana itu datang ya, mereka akan stres, akan jadi ODGJ ya, karena mereka sudah tertinggal frekuensi mereka seperti itu. Kan permainannya kan kedepannya itu kan frekuensi. Kalau tidak bisa mengikuti frekuensi alam semesta ya ya akan terikat dengan dunia, akan semakin terpojok oleh dunia, ikatan dengan dunia sangat sangat erat, sehingga tiba-tiba dunia sudah PHK, mem-PHK mereka ya, tiba-tiba ya mereka akan stres seperti itu ya, karena mereka tidak mengikuti frekuensi alam semesta. Mereka tertinggal dengan dunia, dengan frekuensi dunia, dengan dimensi yang bawah, dimensi bawah kan membuat manusia itu pada ketakutan ya, dengan adanya sistem PHK, dengan adanya syarat bantuan sosial bansos, dengan syarat apa harus vaksin terlebih dahulu sehingga mendapatkan bantuan. Sistem dunia kan sistem di bawah, dimensi bawah seperti itu. Jadi kalian harus bisa membedakan. Kalau kalian masih terikat dengan dunia berarti kalian masih berada di dimensi bawah.
naiknya itu sangat susah ya, karena kan harus benar-benar kalian itu bayar harga, tidak main-main, tidak hanya puasa hanya 1 tahun 5 tahun, tidak ya, puasanya bahkan bisa berpuluh-puluhan tahun ya, karena kan untuk menaikkan frekuensi dari dimensi bawah ini harus benar-benar bayar harganya sangat tinggi, sangat mahal untuk kalian pikul ya, karena kan membebaskan roh itu sangat susah ya. Kalau kalian masih tertawan, masih di sana, masih kalian itu roh kalian diikat, dirantai seperti itu kan, yang bisa menyadarkan ya diri kalian, iman kalian kepada Tuhan, seperti itu. Semakin kalian menyadarinya, semakin cepat kalian itu terbebas roh kalian, seperti itu. Jadi ya memang hari demi hari, minggu demi minggu ya, bulan demi bulan itu akan terjadi kenaikan frekuensi ya, seperti itu. Terus cuacanya itu tidak menentu, kadang panas, kadang dingin, kadang hujan badai, kadang banjir, kadang angin puting beliung, terus kadang pergeseran tanah. Itu kan efek dari kenaikan frekuensi ya. Alam semesta ini kan sangat menyayangi manusia-manusia cahaya ya. Jadi ketika manusia cahaya itu disolimi, dihina, dimaki ataupun dihujat, ya sudah, alam semesta yang akan bertindak seperti itu. Makanya ya manusia yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba menghina di satu kota itu, yang cuma 1 atau 2 orang saja ya, satu kota bisa terkena semuanya dampaknya, seperti itu ya. Makanya misalnya tidak tahu ya, mendingan diam saja daripada menghina, menghujat segala macam ya. Karena alam semesta itu sangat sayang kepada manusia-manusia cahaya ya, terhadap pasukan-pasukan cahaya, seperti itu. Makanya ketika kalian bersaksi, kalian itu ada cahayanya, terus ada orang atau manusia lain berkomentar atau menghujat atau menghina, ya sudah, tinggal terima saja akibatnya ya di kota itu, seperti itu. Namanya juga karma ya. Makanya kan kalau kalian itu bersaksi, bercahaya, terus ada yang komen bla 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 segala macam, menghina, menghujat, ya sudah, tinggal tunggu tinggal tunggu waktunya saja di kota itu terjadi apa, seperti itu. Tiba-tiba saja ya terjadi bencana itu, tidak ada manusia yang tahu ya, karena memang waktu itu kan yang menentukan kan pemegang sang waktu sendiri ya, Bapa Surgawi itu sendiri ya. Aku kan hanya menyampaikan saja, dan aku hanya menyampaikannya tidak dengan serius-serius ya, dengan bercanda ya, supaya manusia itu pada tidak ketakutan ya, seperti itu. Padahal ini ya aku sudah membawanya dengan tema bercanda ya, tidak dengan serius-serius, seperti itu. Yang terpenting ya kalian berjaga-jaga, tidak takut, tidak khawatir. Kalau kalian bisa menyeimbangkan frekuensi ya, kalian tidak akan takut, kalian tidak akan panik, tidak akan khawatir ya. Tapi kalau kalian tidak bisa menyeimbangkan diri dengan frekuensi ya, kalian akan ketakutan, seperti itu. Kalian akan stres, akan depresi, akan jadi ODGJ baru ya, karena kalian tidak mampu untuk menyeimbangkan frekuensi diri kalian dengan frekuensi itu, tidak seimbang, tidak selaras, seperti itu. Intinya kan
kalian harus menyeimbangkan frekuensi ya, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan ya, frekuensi itu akan tetap dan terus naik ya. Ini baru 77 ke 888 ya, belum ke 99. Bisa gila nanti seperti itu ya. Aku melihat guntur gemuruh kilat menyambar sana sini sampai tanah bergetar dan kaca-kaca pada pecah. Manusia menjerit ketakutan lari sana sini. Langit berguncang dahsyat, tanda-tandanya efek peperangan di alam. Iya, nanti banyak sekali ya, apa namanya, guntur atau petir itu akan menyambar rumah-rumah yang ada kacanya ya. Pokoknya yang entah itu rumah yang ada kacanya, ada pintunya atau segala macam, itu akan kesambar oleh petir ya. Jadi tiba-tiba kacanya itu pecah, tiba-tiba rumah apa pintu rumahnya itu pada rusak ya, ambruk ya, seperti itu. Bahkan yang ada apa namanya, tower tower atau sinyalnya itu juga akan ambruk ya, akan terjadi konslet listrik yang ada tiang listriknya itu juga pada konslet semua ya, menimbulkan percikan api seperti itu. Ya memang akan terjadi seperti itu ya, kenaikan frekuensi itu akan semakin naik ya. Ya yang masih di 666 ya, ya memang mereka memang masih terjebak oleh dimensi bawah ya, oleh metrik, entah itu metrik agama, politik, metrik bank, atau metrik suku, ras, bahkan perbedaan warna kulit ya, itu kan membuat metrik ya, terjebak dari metrik-metrik itu. Memang akan terjadi seperti itu ya. Bahkan manusia itu akan berhamburan lari ke sana kemari tidak jelas ya. Ya mereka yang mengatakan atau menyatakan dirinya punya iman, punya keyakinan ya, itu bisa terguncang akibat bencana yang akan terjadi ke depan. Seperti itu. Jadi memang harus bisa menyelaraskan ya, menyeimbangkan dengan alam semesta seperti itu. Ya kan itu salah satu kekacauan dunia ya. Bahkan ya dunia itu akan sangat kacau ke depannya. Ya nanti kalian lihat sendiri ya, kekacauan itu akan terjadi, belum nanti apa namanya, demo-demo lagi ya, kerusuhan-kerusuhan lagi itu akan terjadi lagi ya, kalian akan melihatnya, menontonnya langsung ya, karena memang sudah waktunya kekacauan itu terjadi ya. Roh-roh mereka itu sudah panas, mengamuk segala macam ya. Intinya kalian harus berjaga-jaga, jangan takut, jangan khawatir ya. Memang kekacauan itu ya harus terjadi karena kan memang untuk pemurnian level iman ya. Dan sudah pada mulai terjadi ya, orang-orang mengambil spion mobil seperti yang sudah aku katakan, aku sampaikan ya. Kemarin tuh aku scroll di TikTok tuh, tiba-tiba saja ada info itu orang yang sudah mengambil spion ya, sudah diparkirkan mobilnya, tiba-tiba ya, ya namanya masa kesusahan kan ya,
tiba-tiba saja mengambil 2 spion kanan dan kiri, mereka jual lumayan, itu 2 juta atau 3 juta kan dapat ya. Ya karena memang masa kesusahan ya, tidak bekerja mereka ya untuk menyambung hidup, makan segala macam. Itu baru spion saja ya, spion mobil, nanti belum ban sama peleknya itu kan lumayan ya. Misalnya misalnya itu bawa dongkrak ya, didongkrak tiba-tiba ya pelek sama bannya itu diambil ya, itu semakin banyak uang ya kalau misalnya dijual ya. Itu bisa satu pelek, satu ban itu bisa 2 atau 3 juta, dua atau 3 kali lipatnya harga spion ya, seperti itu. Jadi kalian harus mengetahui ya, harus bisa sadar dengan kondisi saat ini, jangan acuh tak acuh, jangan cuek, jangan cuma fokus untuk mencari mamon di dunia ini, seperti itu. Terus banyak sekali penuaian ya, banyak sekali yang dituai ya, banyak sekali yang mulai sadar dengan kebenaran ya, seperti itu. Kalian yang tahu kebenaran ya, jangan sampai kalian itu mematikan kebenaran itu ya, suara kebenaran itu. Jangan sampai. Kalian yang tahu kebenaran ini lebih lebih bertanggung jawab ya, lebih konsekuensinya lebih tinggi lagi ya daripada mereka yang baru tahu kebenaran ya, seperti itu. Penuaian jiwa-jiwa sangat besar ya di akhir-akhir ini. Banyak sekali orang yang sudah tahu kebenaran. Mereka yang enggan untuk menerima kebenaran ya akan terkikis oleh bencana alam ya, seperti itu. Panas ya tiba-tiba ya. Kalau hanya diam saja itu roh tenaga tenaga di dalam ini tersisa amat sangat banyak ya, makanya ya mau tidak mau ya harus keluar ya untuk live. Jadi seperti itu ya, kalian harus berjaga-jaga, jangan jangan sampai kalian mengeluh atau menyalahkan keadaan ya, tiba-tiba air itu datang di rumah kalian terus kalian menghujat ya. Jangan ya. Panas karena cinta itu. Wih, sudah nggak kerasa ya, aku dari tadi bicara itu sudah 1 jam ternyata.